Tuhan janji menyertai kita, lalu kita hidup sembarang, minum sopi, pencuri, selingkuh, berzina, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa sukses? Tuhan janji menyertai, tapi ada tanggung jawab. Ada syarat yang harus kita penuhi sebagai orang percaya. Tentunya syarat itu tidak terlepas dari pekerjaan atau dorongan atau karya dari Roh Kudus karena kita orang percaya. Ini konteks berbicara tentang orang percaya. Harus ada tanggung jawab kita. Harus ada syarat yang harus kita lakukan. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa arti kuatkan dan teguhkan hatimu? Kuatkan dan teguhkan hatimu ini punya makna keberanian. Harus berani. Jangan orang bentak sedikit suciu, takut. Jangan ada ibadat tiba-tiba majelis suruh ibu penuh tolong berdoa. Ibu penuh hati, kita sudah bisa bentak. Nah, ini contoh. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Harus berani. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Harus berani. Karena berani ini mempunyai suatu kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tidak berani, maka kekuatan kita akan berkurang. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Yosua diingatkan supaya jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut, sebagaimana dikatakan dalam ayat 9. Jangan tawar hati, jangan kecut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Harus berani. Karena kalau tidak berani, maka kekuatan kita akan mengalami kekurangan, kurang kuat. Sebagaimana dikatakan oleh Amsal. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus bertindak sama seperti Daud. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud sekalipun ada di dalam persoalan tantangan, dia tidak pernah takut, karena dia percaya Tuhan menyertai dia, janji Tuhan, sehingga dia berani, dia tidak takut. Jadi orang percaya ini kita harus berani. Kalau suruh berdoa, kita berani. Suruh memberitakan Injil, kita mesti berani. Jangan kita jadi orang yang takut. Harus berani. Karena kalau kita tidak berani, maka kekuatan kita akan mengalami kekurangan, kurang kuat. Bagaimana kita bisa lawan iblis? Iblis itu dia kerja keras setiap hari, 1 kali 24 jam. Kita baca Alkitab 1 minggu 1 kali di gereja. Bagaimana kita tidak kalah dengan iblis? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu hal yang pertama. Syarat keberhasilan atau kesuksesan orang percaya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Harus berani, jangan kecut dan jangan tawar hati. Yang kedua, jangan menyimpang
ke kanan dan ke kiri. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Syarat yang kedua ini yaitu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita harus bertindak sesuai dengan firman Allah. Apa yang firman Allah sampaikan, lakukan, kita lakukan. Apa yang firman Allah beritakan jangan lakukan, kita jangan lakukan. Dan kalau kita lihat konteks lebih dalam atau konteks lebih luas dari jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, ini juga bisa berkaitan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kita boleh menggabungkan keduanya, bahwa kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada firman Allah. Atau jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan menyimpang dari firman Allah, jangan menyimpang dari Tuhan. Kita bisa gabungkan itu dua-dua. Tuhan berjanji membuat mereka menjadi orang berhasil atau beruntung. Asal kita jangan menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Karena itu saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, saya mengajak kita, marilah kita setia untuk melayani Tuhan. Setia beribadah, jangan suka absen, baik itu ibadah rumah tangga, ibadah kaum bapa, ibadah rayon, ibadah kaum ibu, gereja, persekutuan doa, jangan kita lalai. Mari kita setia. Kesetiaan itu memberikan kepada kita supaya kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Setia melayani, menolong orang, jangan lari dari tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab sebagai orang Kristen, tanggung jawab sebagai keluarga Kristen, baik itu dia suami, istri, anak-anak. Dan juga kita setia di dalam memberikan persembahan, persepuluhan. Karena ada banyak orang yang merampok dan mencuri orang Tuhan itu uang. Persembahan persepuluhan itu harus dibawa ke perbendaharaan gereja. Bukan saudara ambil itu uang lalu saudara kelola sendiri, bagi-bagi orang. Itu salah. Dibawa ke perbendaharaan gereja, untuk gereja yang mengelola. Kalau saudara mengelola sendiri, saudara sedang merampok atau mencuri uang Tuhan, punya uang. Sebenarnya itu cara Tuhan mendisiplinkan kita untuk kita setia dalam perkara-perkara yang kecil dari 10%. Tetapi kadang-kadang kita masih merampok milik Tuhan. Marilah kita setia di dalam berbagai macam hal yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Setia menjadi orang percaya, supaya apa yang Tuhan janjikan itu kita mendapatkan di dalam hidup kita, yaitu keberhasilan dan keuntungan. Baik kita diberkati secara jasmani, bahkan terlebih secara rohani. Hal yang ketiga, bersikap benar terhadap firman Tuhan. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bersikap benar terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersikap benar terhadap firman Tuhan ini seperti apa? Ada tiga sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu harus direnungkan. Renungkan itu siang dan malam, berarti setiap saat. Kalau Bapak Mama sudah pernah pergi gereja, Bapak Mama sudah pernah baca firman Tuhan, Bapak Mama sudah pernah dengar khotbah, apa yang mau direnungkan? Saya tanya, apa yang mau direnungkan?
sikap yang benar terhadap firman Tuhan itu yang pertama, renungkan firman Allah. Bagaimana kita bisa renungkan firman Allah kalau kita belum pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa renungkan firman Allah kalau kita tidak pernah dengar khotbah, dengar renungan? Karena di dalam 2 Timotius 3:16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Berarti merenungkan firman Allah itu satu hal yang sangat penting. Baca Alkitab, dia mengajar kita. Dia menyatakan bahwa kita salah, lalu dia memperbaiki kita. Lama-kelamaan dia mendidik kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi kalau orang dia kalau tahu lebih banyak firman Allah, dia lebih banyak tenang, karena dia tahu bahwa dia orang paling berdosa. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Karena dia tahu firman Allah. Kalau orang yang tahu setengah-setengah, dia bilang dia tidak berdosa. Karena dia tahu hanya sepotong, tidak seluruh. Tapi kalau orang yang tahu firman Allah seluruh, dia pasti rasa diri bahwa dia orang yang paling berdosa. Karena itu merenungkan firman Allah sesuatu hal yang sangat penting. Yang kedua, sikap yang benar terhadap firman Allah. Firman Allah itu harus dilakukan. Karena dia berkata, bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati, ini artinya firman Allah harus dilakukan. Coba Bapak Mama baca di dalam Yakobus 1 ayat 22. Yang sudah dapat baca Alkitab, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, Yakobus 1 ayat 2 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi hal yang kedua ini, kita harus melakukan firman Allah. Bertindaklah hati-hati. Dan sikap yang benar terhadap firman Allah yang ketiga, yaitu firman Allah harus diceritakan, harus diberitakan, harus disampaikan. Merenungkan, melakukan itu penting. Tapi belum selesai. Firman itu harus diceritakan, harus disampaikan, harus diajarkan. 3 hal ini sangat penting. Kalau kita hanya melakukan satu saja, maka kita belum bersikap benar terhadap firman Allah. Itu masih pincang, belum lengkap, harus lengkap. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada janji, ada syarat. Janji dengan syarat tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya menerima janji tapi kita tidak melakukan syarat, maka kita tidak akan beruntung dan berhasil. Kalau kita melakukan syarat tapi Tuhan tidak pernah berjanji, maka kita juga tidak akan menemukan keberhasilan dan keberuntungan. Janji dan syarat harus berjalan bersama-sama. Janji penyertaan Tuhan dan syarat yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu, Saudara dan saya. Amin.